Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Lalu kemudian PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda, dan itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK. Pak Abdul Fikar, tadi kita bicara di paruh sebelumnya adalah soal pengacara Lukas NMB menyebut bahwa ini sudah diumumkan ke publik mengenai dugaan ini, dugaan itu bisa jadi karakter assassination. Tapi apakah dalam konteks tindak pidana korupsi itu adalah sebagai karakter assassination atau pembunuhan karakter ketika membuka fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada ke publik, atau justru sebaliknya berbeda dengan tindak pidana umum misalnya? Ya, semua tindak pidana sebenarnya nggak apa-apa diumumkan gitu ya, perbuatannya, kerugiannya berapa, kerugian negaranya berapa, dan seterusnya. Nah, khusus korupsi itu kan sebenarnya kerugian negara ininya, ya kan, ada kerugian negara kan begitu. Di satu sisi itu, di sisi lain tersangka atau orang yang disangka melakukan korupsi itu juga punya hak untuk membuktikan sebaliknya, bahwa apa yang disangkakan oleh jaksa itu tidak benar umpamanya, atau bukan seperti tadi itu. Tadi soal nyebut bahwa punya tambang, jadi wajar punya uang sebesar itu, sebanyak itu. Bisa begitu. Itu namanya konsep pembuktian terbalik gitu. Nah, pembuktian terbalik itu bukan berarti umpamanya jaksa asal menyangka aja atau menuduh saja tanpa harus membuktikan. Dia juga punya kewajiban untuk membuktikan. Ya, berapa orang disangka menghabiskan uang negara umpamanya, itu harus dia buktikan. Tapi di sisi yang lain gitu kan, tersangka atau terdakwa juga bisa membuktikan, oh itu bukan semuanya uang negara atau bukan uang negara yang saya pakai, kan begitu. Uang pribadi misalnya. Nah, uang pribadi. Nah, itu boleh gitu, nggak ada masalah gitu. Nah, karena itu ini tergantung kemampuan jaksa di KPK nanti. Kalau benar itu ada korupsi, berapa jumlah yang memang uang negara ya, uang yang memang anggaran negara yang digunakan oleh tersangka ini, gitu. Itu satu sisi. Sisi yang lain juga tersangka juga bisa membuktikan bahwa umpamanya yang dia gunakan untuk ini itu legal, didapatkan secara legal. Didapatkan secara legal melalui usaha dan sebagainya. Gitu. Artinya ada keseimbangan lah gitu. Kedua belah pihak punya kesempatan untuk membuktikan. Itu di satu sisi. Terbalik. Kita koma di situ. Kalimat berikutnya adalah, atau pertanyaan berikutnya ke Bang Rifki. Bang Rifki, saya ingin Anda melihat dari kacamata yang lebih luas lagi. Iya, Pak Alexander Marwata mengatakan bahwa memang kalau dibuktikan ada tambang emas ya kita hentikan. Tapi apakah hanya sekadar itu? Karena saya katakan tadi, sebagai pejabat negara, kepala daerah, apakah boleh kalau memang asal uangnya digunakan untuk berkegiatan judi online, berkegiatan judi itu di kasino itu bisa dibuktikan legal atau tidak melawan hukum. Apakah berhenti sampai di situ? Ya, kalau kita baca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di pasal 76 kan dijelaskan apa saja larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu larangannya adalah dia menjadi pengurus bagi perusahaan, ya, baik perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Karena itu, kalaupun itu legal, tapi kemudian Pak Lukas NMB menjadi pengurus dalam perusahaan itu, tentu itu menjadi pintu masuk sebetulnya bagi pelanggaran serius dalam pasal 76. Apalagi kalau tidak legal, maka tentu bisa diusut dari aspek yang lain. Satu. Yang kedua, kalau yang bersangkutan suka pergi ke luar negeri, lalu kemudian tanpa meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri dan atau Presiden, pasal 76 juga melarang tuh seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah pergi ke luar negeri tanpa seizin Menteri Dalam Negeri dan atau Presiden sesuai dengan ketentuan teknis yang mengatur tentang itu. Yang ketiga,
Kalau yang bersangkutan dalam 1 bulan lebih dari 7 hari kerja, meninggalkan tempat kerjanya dengan keterangan yang tidak jelas, apalagi untuk sebutlah main kasino dan seterusnya, itu juga merupakan larangan bagi kepala daerah. Dan mestinya DPR Papua itu peka terhadap itu dan kemudian melakukan proses checks and balances sejak lama. Jangan sampai kemudian proses hukum justru masuk. Nah, proses pengawasan politik itu kan sebetulnya proses yang diinginkan dalam konteks ketatanegaraan kita, agar kemudian ada preventive checking dalam konteks kita bernegara ini. Legislatif itu fungsinya bukan penegak hukum, bukan aparat penegak hukum. Dia tidak bisa kemudian menjadi pintu masuk penegakan hukum dalam pengertian pidana terutama. Walaupun dalam beberapa aspek ketatanegaraan tentu bisa ada pintu masuk untuk melakukan pemakzulan dalam tanda kutip, termasuk pemakzulan yang dilakukan oleh DPRD kepada gubernur. Ya. Nah, karena itu kalau kita bicara soal tadi penggunaan sejumlah dana, dari mana sumbernya, kita bukan hanya bisa menyoal sumbernya, Fris, ya, tapi juga kemudian ada etika dan ketentuan hukum yang bisa dilanggar dari perilaku itu. Belum lagi misalnya ketentuan terkait dengan larangan untuk melakukan perbuatan yang tercela, yang ini tafsirnya kerap kali sangat luas ini. Dan menurut pandangan saya secara etik apapun itu, judi itu secara etik itu melanggar norma-norma etik kita dalam konteks pejabat publik dan kepala daerah termasuk di dalamnya. Oke, Mas Boyamin sudah ketawa-ketawa, ada apa arti dari tertawanya? Apakah kemudian punya pandangan yang sama atau punya pandangan berbeda? Karena tadi dengan logika yang saya sampaikan, kalau memang bisa dibuktikan bahwa asal uangnya secara legal atau tidak dari perbuatan melawan hukum, tapi apakah itu etis bagi seorang pejabat berada di kasino? Ya, sama dengan Pak Rizky tadi. Adalah perbuatan tercela itu pernah dirumuskan oleh hukum, mabuk, judi, berzina gitu. Nah, itu pada saat persyaratan aja sudah begitu. Artinya ketika menjabat lebih tidak boleh begitu. Bahasa saya, ya tolonglah puasa dululah dari itu gitu. Ya mestinya selama hidup ya puasa dari 3 hal itu. Tapi setidaknya itu kan menjadi persyaratan perbuatan tercela itu pernah dirumuskan 3 hal itu setidaknya. Artinya kalau kemudian melakukan perbuatan tercela ya mestinya bisa kena kode etik. Perjalanan ke luar negeri itu berobatnya Singapura, tapi kok terus jalan-jalan darat ke Malaysia. Itu kan artinya pada posisi yang istilahnya izin ke Malaysianya ada enggak, terus ke Filipina ada enggak, ke Australia ada enggak, itu pun satu persoalan lagi. Jadi meskipun bahasa saya ini tidak ada kasus korupsi, kalau saya dapat foto itu, dapat kegiatan itu, saya yakin saya publikasikan, karena ini adalah seorang pejabat publik yang memberikan harus teladan yang baik dan juga empati kepada rakyatnya yang belum sejahtera dengan tidak melakukan hidup foya-foya atau hedon. Nah, hidup foya-foya hedon itu kan salah satunya ya berarti berjudi yang menurut saya itu judi level tinggi karena di ruangan VIP misalnya. Jadi ini kenapa? Nanti berkelindan kalau melakukan 3 hal itu bisa jadi duitnya dari mana? Ya. Karena mabuk itu kalau ini kan juga biayanya tinggi kalau di luar negeri misalnya. Kalau judi biayanya tinggi. Jadi inilah yang sebenarnya good governance dari seorang kepala daerah atau kepala negara di luar negeri itu kan standarnya jelas. Misal ketahuan sedikit aja hal yang dianggap tercela itu kan sudah dituntut mundur kayak apa. Jadi ini yang kira-kira bukan kemudian loh judinya kan di luar negeri kan, di luar negeri boleh halal, tidak dilarang, sana legal. Iya, tapi kan di Indonesia dilarang. Gitu loh. Jadi bisa berlaku hukum itu kalau nanti Pak Abdul Fikar kan melakukan perbuatan di luar negeri yang dilarang di dalam negeri itu bisa juga diproses, bukan berarti sama sekali tidak bisa diproses gitu. Loh, kalau terus kemudian melakukan pembunuhan di luar negeri, misalnya terus lari ke Indonesia, ya bisa diproses di Indonesia gitu. Jadi ini rumusan-rumusan itulah sebenarnya saya ingin punya gambaran impian seorang kepala daerah, kepala negara, pemimpin kita itu memberikan gambaran sejak minimal memberikan teladan yang baik sehingga rakyatnya akan semangat bekerja, semangat mencari penghidupan karena sudah diteladani pemimpinnya yang berkelakuan baik. Masa presiden kita atau gubernur kita orang baik, sudah sederhana dan sebagainya, kita terlalu menuntut mereka, yuk kita bekerja keras, kan gitu, Bris. Masih. Pak Abdul Fikar? Ya, oke, dalam konteks pejabat publik, oke, saya bisa mengerti ya Pak Rifki, Pak Boyamin gitu ya. Tapi konteksnya kan sebenarnya sekarang ini
turunnya KPK. Jadi konteksnya adalah korupsinya gitu ya. Ada korupsi atau tidak gitu. Dan korupsi itu selalu berkaitan dengan uang negara gitu loh. Ya, ada kerugian negara gitu. Satu lagi ada gratifikasi ya. Dan gratifikasi gitu penerimaan. Ya. Nah, saya kira konteksnya itu gitu loh. Bahwa dia melakukan yang lain itu bisa dengan penegakan hukum yang lain gitu loh maksud saya. Tadi Bang Rifki bawanya undang-undang pemerintahan daerah gitu ya. Umpamanya itu ada prosesnya sendiri gitu kalau menurut saya. Nah, makanya kenapa judul Forum Christian malam ini adalah soal mempertanyakan apakah dugaan korupsi Lukas NMB ini kuasa hukum atau politik. Politik dalam arti tidak hanya soal gini Pris. Sedikit. Nah. Ya betul, logika Bang Abdul Fikar Hajar itu betul. Tapi kemudian yang ingin saya katakan adalah proses checks and balances di DPR Papua itu mestinya berjalan sejak awal ketika mereka bisa menegakkan berbagai ketentuan undang-undang Pemda sehingga tindak pidana korupsi yang hari ini dilakukan penyidikan oleh KPK nggak terjadi. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Nah itu logikanya. Juga di kita. Mas Boyamin. Ya, silakan Mas Boyamin dulu. Maksud saya juga begini. Artinya pada posisi itu tadi aja saya akan buka demi kebaikan rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Apalagi ada kelindan atau dugaan kaitannya dengan korupsi. Maka saya publikasikan. Kita kan memang butuh publikasi kenapa kepada media. Semua hal seperti waktu Joko Chandra, Nur Hadi bisa saya ungkap dan kemudian kemarin Joshua juga rame itu karena memang ada peran-peran media yang dipublikasikan. Makasih, Bang Darus silakan. Bang Rifai, Iya, saya kira terlalu jauh dan apa yang kita diskusikan ini seakan-akan kita ini orang bersih gitu. Jauh dari mabuk, jauh dari judi, jauh dari perzinahan. Ketawa saja gitu ya. Jadi gini, data itu harus akurat. Dan Bapak Gubernur sudah sampaikan bahwa saya itu akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang disangkakan oleh KPK. Nah, sedangkan kemudian sekarang ada yang menyampaikan setoran tunai 560 miliar dan sebagainya. Dan beliau sampaikan kepada saya, Rifai, mana bisa saya membawa uang 560 miliar ke luar negeri. Kalau toh saya bawa uang dan dikatakan itu kerugian negara misalnya, terus proyek di Papua ini mana yang kemudian tidak jalan? Ya, saya 8 tahun 8 kali menerima WTP dari BPK menandakan bahwa pengelolaan keuangan itu berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang saya disangkakan gratifikasi. Mari kita fokus gitu. Kita fokus, kemudian kita tidak menghakimi orang seakan-akan bahwa kita ini paling bersih, gitu. Tidak jauh dari kehidupan yang tidak tercela. Saya kira kita fokus saja. Yang kedua masalah. Bang Rifai sebelum ini kan ya dari polisi juga masih banyak yang belum selesai gitu. Jadi kita kembalikan kepada kasus yang ada di Papua ini, bahwa ini adalah proses hukum harus berjalan dan Pak Gubernur berkomitmen akan memenuhi panggilan KPK. Karena itu komitmen beliau. Tahap tadi berjalan dulu gitu. Bang Rifai, saya juga ingin mengoreksi soal tadi kita membicarakan ini dalam konteks kita menganggap paling bersih semua, tapi kita dalam konteks untuk satu, ini kepentingan media adalah ada uang negara yang diduga dikorupsi, itu satu. Kemudian yang kedua ada gratifikasi kepada pejabat negara yang telah dipilih secara demokratis oleh rakyat Papua. Kemudian yang ketiga ada pejabat negara yang tidak hanya punya alas untuk bertindak secara hukum tapi juga di ranah etis. Itu ketiga. Itu yang mau saya luruskan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua tadi ada menyebut-nyebut soal polisi yang head on. Kita juga kembali fokus. Saya kembali ingatkan kita kembali fokus ke kasus Pak Lukas NMB. Pertanyaan terakhir kepada Bang Rifai. Bang Rifai, di titik mana atau kapan kira-kira kami publik bisa melihat ya Pak Lukas NMB tidak hanya dalam tataran narasi bahwa berkomunikasi baik, terbuka, mendukung proses hukum di KPK, tapi secara terang benderang hadir, buka, saya beri keterangannya sebanyak-banyaknya untuk bisa membuat kasus ini terang benderang. Kapan? Ya, kita menunggu waktu karena Pak Gubernur sudah membangun komunikasi. Kemudian saya kira penegakan hukum juga ada batas waktunya. Kemudian beliau juga sudah memberikan pengertian kepada masyarakat yang
berada di rumah beliau. Saya kira ini adalah langkah pendekatan secara budaya yang beliau lakukan sebagai seorang pemimpin. Kita berikan kesempatan itu. Karena kenapa, Mbak? Kalau kesempatan atau tahapan ini tidak kita lakukan dengan baik, yang hidup di Papua itu bukan hanya orang Papua. Ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan, dan hidup tersebar sampai di wilayah-wilayah yang paling pedalaman di tanah Papua. Semua ini perdamaian harus kita jaga dengan baik. Kita hitung dengan baik, kemudian kita komunikasi dengan baik agar Papua yang menjadi tanah damai dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa terjaga dengan baik. Kata Pak Jokowi, ojo ke susu, sabar saja, gitu kan? 2014, 2020 masih jauh, 2024 masih jauh, begitu kata Pak Jokowi dalam satu kesempatan. Nah, saya kira harus berhati-hati, perlahan-lahan kita membangun komunikasi semua. Hukum itu harus ditegakkan, tapi hukum juga, manfaat hukum itu juga harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Oke, Bang Rifai, terima kasih untuk narasi yang menyejukkan. Kami berharap yang terbaik. Kami dengar situasi di Jayapura setidaknya kondusif. Kita harapkan saudara-saudara di Papua juga tetap kondusif. Proses hukum berjalan, proses politik yang menjadi dinamika dari kehidupan demokrasi kita, termasuk pembicaraan kita malam ini. Bang Rifai, terima kasih. Mas Boyamin, terima kasih. Bang Rifki, terima kasih. Pak Abdul Fikar juga terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kami. Safri Stian Grich. Sampai jumpa.